Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi model perkembangan terdistribusi dalam pengembangan perangkat lunak. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, banyak organisasi dan perusahaan perangkat lunak yang memiliki tim pengembangan di lokasi yang berbeda-beda, bahkan lintas negara. Kondisi inilah yang melatar belakangi munculnya model perkembangan terdistribusi. Model ini memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan oleh beberapa tim yang tersebar secara geografis, namun tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pengertian model perkembangan terdistribusi. Model perkembangan terdistribusi adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aktivitas pengembangan dilakukan oleh tim yang berada di lokasi berbeda, baik dalam satu negara maupun lintas negara. Dalam model ini, setiap tim biasanya memiliki tanggung jawab tertentu seperti pengembangan modul, pengujian sistem, perawatan, dan dokumentasi. Koordinasi antar tim dilakukan menggunakan teknologi komunikasi seperti email, video konferensi, repositori kode, dan tools manajemen proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga berjudul karakteristik model perkembangan terdistribusi. Jadi, model perkembangan terdistribusi ini adalah model di mana tim pengembangannya tidak berada di satu tempat yang sama. Anggota tim bisa bekerja dari lokasi yang berbeda-beda, bahkan dari kota atau negara lain. Karena terpisah jarak, kerja sama tim sangat bergantung pada teknologi. Biasanya digunakan tools seperti Git untuk mengelola kode dan aplikasi lain untuk komunikasi serta pembagian tugas. Dalam model ini, setiap anggota tim sudah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih teratur. Nah, karena jarang bertemu langsung, komunikasi dan koordinasi menjadi faktor yang sangat penting. Kalau komunikasinya tidak lancar, bisa berdampak pada hasil proyek. Jadi kesimpulannya, model ini cukup fleksibel tapi menuntut komunikasi yang akurat dan kerjasama yang baik. Kelebihan model perkembangan terdistribusi. Model perkembangan terdistribusi memiliki beberapa kelebihan, antara lain efisiensi biaya. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja dari berbagai lokasi dan biaya lebih rendah. 2. Akses ke sumber daya global, mendapatkan talenta terbaik dari berbagai negara. 3. Pengembangan lebih cepat, pekerjaan dapat dilakukan secara paralel oleh beberapa tim. 4. Fleksibilitas waktu kerja, perbedaan zona waktu memungkinkan sistem dikembangkan hampir 24 jam. Kekurangan model perkembangan terdistribusi. Selain kelebihan, model ini juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Hambatan komunikasi, itu adalah perbedaan bahasa, budaya, dan zona waktu. 2. Koordinasi yang kompleks, sulit menyatukan hasil kerja dari bagian tim. 3. Risiko kesalahan integrasi, yaitu modul yang dikembangkan terpisah bisa tidak kompatibel. 4. Ketergantungan pada teknologi, yaitu bisa terjadi gangguan jaringan, proses kerja bisa terhambat. Karena itu model ini membutuhkan manajemen proyek yang baik. Yang terakhir adalah merupakan contoh penerapan. Sebagai contoh penerapan, misalnya perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan perusahaan startup global banyak menggunakan model perkembangan terdistribusi. Tim front-end, back-end, dan pengujian seringkali berada di negara yang berbeda, namun tetap bekerja sama melalui sistem kolaborasi digital. Sebagai kesimpulannya, model perkembangan terdistribusi itu sangat cocok digunakan pada proyek berskala besar dan global dengan syarat komunikasi, koordinasi, dan manajemen proyek dilakukan secara efektif. Mungkin itu sebagai contoh ataupun penerapan di akhir presentasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun kurangnya
penjelasan ataupun teori. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.